Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Opini, dan sekarang saatnya kita akan mengajak Kepala Markas dari PMI Provinsi Bengkulu ini, Pak Arismanto, untuk bermain games kita, yaitu di This or That. Nah, dan langsung saja nih pemirsa Opini, kita akan challenge Pak Arismanto di sini untuk menjawab cepat nih Pak Aris. Nah, biasa kan sebagai, apalagi dengan jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi, otomatis sudah terbiasa dengan reaksi cepat. Ya. Berarti kalau sampai malam pun handphone nggak pernah silent Pak ya? Nggak pernah silent. Selalu berdering terus? Iya, 24 jam itu harus on 24 terus. jam. Ya. Jadi kapanpun begitu dibutuhkan, langsung berangkat. Langsung berangkat. Nah, kita akan coba nih, challenge Pak Arismanto di sini untuk menjawab secara cepat pertanyaan yang sudah kita siapkan. Sudah siap Pak Aris? Alhamdulillah siap. Ya? 24 siap jam. terus 24 jam. Langsung aja Pak Aris, pertanyaan yang pertama nih. Donor darah rutin atau donor darah saat darurat? Rutin. Rutin. Oke, sudah terbiasa berarti Pak? Ya. Nah, kalau untuk jadwalnya, Pak Arismanto sendiri sudah punya jadwal sendiri belum, Pak? Misalnya seminggu sekali, sebaiknya kapan juga? Kalau donor darah rutin itu dia kan 3 bulan sekali. Kalau untuk kita laki-laki ini kalau 2 bulan sekali, kalau memang mendesak udah bisa. Kalau untuk si perempuan karena dia ada menstruasinya, maka mereka 3 bulan sekali. Oke, berarti Pak Arismanto ini rutin nih 2 bulan, 3 bulan sekali selalu donor darah. Oke, langsung ke soal yang kedua, relawan muda atau relawan berpengalaman? Relawan muda. Oh, cari yang muda. Iya. Oke, nah nanti kita tanya-tanya seputar Pak Arismanto nih dengan jawaban beliau nih. Soal yang ketiga nih Pak, aksi sosial langsung atau kampanye digital? Sosial langsung. Langsung? Ya. Berarti langsung turun ke masyarakat, Betul. turun langsung menolong sesama manusia gitu Pak ya. Lanjut, soal yang keempat adalah donor darah di kantor PMI atau di event publik? Di kantor PMI. Di kantor, oke. Biar masyarakat juga banyak tahu Pak ya. Betul. Markas PMI ini ada di mana. Ya. Jadi hidup suasana markasnya nih. Dan lanjut soal berikutnya nih Pak Aris. Edukasi soal donor atau pelayanan donor darah di lapangan? Pelayanan donor darah di lapangan. Oke, berarti yang kita memang lakukan. orang sudah terlihat nih ya. Hobinya Pak Arismanto ini memang turun ke lapangan. Lapangan nih. ya. Turun ke lapangan. Dan lanjut lagi Pak Aris. Kerja tim relawan atau inisiatif individu yang kuat? Tim Tim relawan ya. Teamwork sekali. Ya. Dan lanjut lagi, kampanye lewat media sosial atau turun langsung ke sekolah dan kampus? Turun langsung ke sekolah. Nah, memang benar ya pemirsa Opini, semua pertanyaan sudah dijawab dan sudah terbukti memang beliau ini hobi ke lapangan gitu. Nah, karena hobi ke lapangan nih gimana Pak? Mungkin dari anak-anak, dari keluarga lah gitu ngelihatnya, yang Pak Aris yang sudah di usia yang tidak muda lagi, tapi tetap berjiwa muda, yang mungkin harus pergi keluar daerah atau juga malam-malam juga tetap bekerja. Reaksi dari keluarga gimana ngelihat Pak Aris? Kalau reaksi dari keluarga itu terutama istri, ya mereka cukup mendukung ya, cukup mendukung kegiatan saya karena mereka juga mungkin ya kalau khusus istri saya dan anak-anak mereka nggak mau lihat apa namanya itu suami atau papanya guling-guling sendiri di rumah. Nanti bikin sakit aja katanya. Udahlah carilah kegiatan. Nah, jadi dari dukungan keluarga besar itu yang membuat semangat kita bertambah tinggi. Oke, support dari keluarga yang luar support biasa. Dari keluarga nih, itu ya. Karena itu adalah apa ya, bisa dibilang penyemangat yang paling Betul, luar biasa ya. Dari anak, dari istri. dari istri itu kan luar biasa itu. Oke, nah berkaitan dengan para relawan nih, Pak. Tadi kan Pak Aris juga menjawabkan relawan muda nih, daripada untuk relawan yang berpengalaman. Alasan apa nih Pak? Hingga akhirnya Pak Aris ini memilih sebaiknya nih kita mencari relawan muda dulu nih. Karena relawan muda itu relawan yang masih muda kita gerakkan untuk di suatu kegiatan-kegiatan kebencanaan. Jadi itu kalau yang dia sudah berpengalaman itu kadang-kadang ya namanya udah terlalu banyak pengalaman. Mungkin udah tua juga sekarang kan. Betul. Oke, kalau anak-anak muda kan ya dari segi fisiknya. Iya, dari segi fisiknya mereka masih sanggup, masih mampu. Sudah itu dari hitung-hitungannya mereka belum ngitung gitu. Yang muda-muda itu kan nggak ngitung kan. Masih benar-benar relawan. Memang pure untuk kemanusiaan. Iya. Ibaratnya kalau untuk masalah pundi-pundi rupiah atau juga gaji lah gitu. Gaji. Itu urusan belakang ya, urusan belakang yang penting dia ingin membantu. Bisa membantu dulu. Jadi itu prinsip yang mudanya kayak gitu biasanya. Untuk ilmu-ilmunya bisa dilatih. Bisa dilatih itu kan. Nah, untuk masalah untuk aksi-aksi sosial juga kampanye-kampanye sosial.
Nah, dari Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu ini sendiri, Pak, bagaimana bentuk aksi kampanye? Mungkin ingin memperkenalkan PMI lebih luas lagi, atau juga bagaimana mekanisme, PMI itu kerjanya seperti ini. Nah, ada nggak Pak untuk bentuk kampanye mungkin secara digital, ke sekolah, ke sosial media, atau turun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah? Ada agenda rutinnya nggak Pak? Itu yang lebih banyak kami lakukan itu adalah yang turun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ke tengah-tengah masyarakat, seperti kita mengadakan, termasuk mengadakan donor darah massal itu, yang berarti kami lakukan tanggal 15 kemarin itu, kita sekaligus mengadakan edukasi juga di sana kan. Kita jelaskan juga kepada masyarakat, kepada pendonor bahwa ini yang Anda dapatkan di saat mendonorkan darah. Ada 4 penyakit itu Bang, Iqbal, yang diperiksa secara gratis. Kalau kita mau bayar itu mahalnya luar biasa. Betul. Sipilis, HIV, hepatitis B dan C. Nah, itu kalau kita donor itu bisa kita ketahui secara gratis itu di situ. Nggak bayar. Dan 4 itu. Coba kalau kita mau bayar sipilis, Benar. HIV berapa? Mau ke dokter lagi, Mau ke rumah dokter sakit. lagi, ke rumah sakit lagi. Nah, ini kita otomatis nanti kita ketahuan kalau memang kita punya penyakit yang 4 ini. Tapi nggak bakal dipublikasikan ini. Kita nanti ke personnya masing-masing, kita hubungi secara individual langsung. Kita hubungi, kalau memang mereka mau berobat nanti kita anjurkan untuk berobat. Karena darah mereka juga nggak bisa kita gunakan kan. Oke. Ini juga ya untuk memutus mata rantai juga. Betul. Penyebaran dari penyakit HIV/AIDS juga. itu ya. Gitu. Oke. Jadi kalaupun juga ada masyarakat juga yang was-was nih merasa ini, silakan juga bisa ngecek darahnya juga secara gratis berarti. Ya, tapi dengan cara mendonor. Oke. Ya. Oke. Donor dulu nanti baru dicek Ya, darahnya. kalau dia istilahnya mau cek itu aja nggak bisa juga. Kita ambil dulu darahnya 350 cc, donor dulu, baru nanti melewati rangkaian pemeriksaan itu. Oke, gitu nih. Nah, kalau untuk masalah relawan, kerja tim relawan nih. Nah, kalau untuk di PMI sendiri nih Pak, bagaimana untuk cara dari seorang kepala markas nih untuk membentuk timnya agar menjadi tim yang solid, yang kompak gitu. Jadi kapanpun dibutuhkan, timnya sudah standby, sudah siap nih. Oke, baik. Di sini dapat saya jelaskan juga itu Bang Iqbal, bahwa di PMI Provinsi Bengkulu itu kita tidak punya relawan. PMI Provinsi Bengkulu tidak punya relawan. Oke, PMI Provinsi Bengkulu. Jadi yang punya relawan itu adalah PMI Kabupaten Kota. Usernya kami makai kadang-kadang kan. Karena memang diperlukan ada kegiatan PMI Provinsi Bengkulu, kita panggil ke PMI Kabupaten Kota. Iya. Atau misal ada bencana di mana, di Kaur. Nanti yang kita himpun nanti relawan PMI Kaur. Berapa orang relawan, kami butuh sekian orang nanti untuk membantu ini. Jadi gitu. Oke, jadi gitu. Jadi tugas dari PMI Provinsi Bengkulu ini untuk masalah relawan akan koordinasinya bersama dengan PMI Kota. Ya. Oke. Nanti dari kota kabupaten terdekat lah yang nanti akan diutus dari PMI Provinsi. Betul. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi kalau mencari relawan mungkin minta bantuan relawan ke PMI Provinsi. Nah, tidak ada di situ. Mungkin kalau untuk koordinasi juga bisa gitu. Bisa koordinasi bisa. Nanti kami yang koordinasikan ke PMI Kabupaten Kotanya. Oke. Nah, kalau untuk Pak Aris sendiri nih yang membuat mungkin ada hal-hal yang berat menjalankan tugas di PMI ini. Otomatis kan ada tantangannya nih, Pak. Kalau untuk saat ini tantangannya itu ya lagi-lagi kita kembali ke urusan kantong. Karena yang namanya saya juga kepala markas, harus memikirkan mereka juga. Betul. Sementara dana hibah kita yang ada di Pemda Provinsi Bengkulu itu tidak memadai. Kami berharap ke depannya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa melirik bagaimana sih PMI. Betul. Apa sih yang harus PMI lakukan? Jadi kalau kita berharap itu kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Oke, karena kan masyarakat juga taunya untuk donor darah, nyari darah apabila terjadi suatu hal, larinya juga ke PMI. Iya, betul. Oke, jadi harus lebih diperhatikan, termasuk dari sisi alat peralatan. Alat peralatannya. Lagi ini kan urusan medis, Pak ya. Betul. Butuh alat yang canggih, yang steril. yang gitu. steril ya. Nah, kalau untuk dari kondisi peralatan sendiri, Pak, seperti apa nih? Mulai dari peralatan kita yang ada di PMI Provinsi. Kalau peralatan untuk darahnya itu kita lumayan baru, karena baru 2 tahun setengah ini kita berdiri sana kan. Ada blood banknya, lemari darahnya istilahnya kan. Ada yang masih baru dan masih bagus itu di sana. Oke, jadi memang sudah
ya layak gitu untuk Ya. masyarakat bisa mendonorkan darah dan juga bisa menjadi tempat menyimpan stok darah-darah yang dibutuhkan untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, untuk tugas-tugas selain PMI di luar urusan kemanusiaan, nah ada tugas apa lagi nih Pak? Tugas di luar kemanusiaan itu saya rasa kalau di PMI ini kebanyakan ya arahnya ke kemanusiaan Karena itulah. kemanusiaan. Sosial, kesehatan, ya kemanusiaan itu yang kita ini yang lebih beratnya ke sana. Berarti memang langsung bersentuhan sama kebencanaan, Iya. terus juga kejadian-kejadian Kejadian-kejadian yang bencana memang dibutuhkan oleh seperti masyarakat. pertolongan, pencarian, misalnya menolong bantu Basarnas itu juga PMI harus terjun itu. Misalnya ada yang hilang, kita juga turun. Oke, berarti berkolaborasi antara Basarnas, terus juga PMI, Betul. termasuk juga BPBD tadi BPBD. itu. Karena kita kebetulan di kantor kita ada 2 ambulan, jadi kita kalau ada yang hilang itu kita menyiapkan ambulan minimalnya. Oke, dan itu pun juga harus standby. Atau standby juga. 24 jam. Bisa Anda bayangkan nih pemirsa Opini bagaimana ya suka dukanya menjadi anggota PMI, apalagi sebagai seorang kepala markas yang memang ya markas itu punya tanggung jawab dan juga wewenang dari Pak Aris gitu. Iya. Jadi apabila terjadi suatu hal di markas itu kembali nanti tanggung jawabnya dari Pak Aris. Nah, untuk Palang Merah Internasional nih Pak, kita berbicara untuk urusan internasional. Nah, bagaimana untuk bentuk kerjasamanya antara PMI Provinsi Bengkulu atau juga PMI Pusat atau juga hubungan langsung ke Palang Merah Internasional? Kalau hubungan langsung kita ke Palang Merah Internasional itu yang lebih berhubungan itu adalah PMI Pusat. PMI Pusat itu yang lebih kentalnya dia berhubungan ke kita PMI Provinsi. Jadi kayak gitu jalur ini jenjangnya. Jadi bantuan-bantuan yang mereka kirimkan dari pusat itu nanti ke PMI Provinsi. PMI Provinsi juga kalau memang PMI Kabupaten Kota memerlukan nanti kita dropping juga ke Kabupaten Kota. Gitu. Oke, jadi tidak serta-merta ada bantuan alat hanya Ya. disimpan di provinsi, tapi juga tetap dibagi juga Tetap ke- dibagi juga kalau mereka memang ada yang membutuhkan. Ya. Oke, jadi seperti itu nih pemirsa Opini. Dan kita akan kulik-kulik lebih lanjut lagi seputar Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap di Opini.